Ibu Sinta. Halo Selamat Pak siang, Bu. Reza. Selamat siang Pak Reza. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana dengan Pak Reza sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Ini Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya sama Bu Yeni? Iya betul Pak. Sudah siap Bu? Sudah siap. Sudah membuat jadwal dengan Bu Yeni? Sudah Pak. Alhamdulillah saya juga sudah memaksimalkan penjadwalan dengan Ibu Yeni sehingga didapat hari ini Pak nanti kami dapat. Artinya dua-duanya sudah sepakat ya untuk melakukan. Iya betul Pak. Ada hal lain apa yang sudah Ibu Sinta persiapkan untuk coaching hari ini? Iya Pak. Selain daripada pembuatan schedule ya Pak ya, saya juga menyiapkan pertanyaan yang berbobot Pak. Agar nantinya bisa mengarahkan kepada pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yeni. Selain itu Pak, nantinya juga akan saya bantu Ibu Yeni dalam menemukan solusi yang dihadapi oleh Ibu Yeni sendiri dan kemudian melakukan aksi nyata dan bagaimana Ibu Yeni bisa berkomitmen atau tanggung jawab penuh dengan permasalahan dan juga solusi yang diambil. Luar biasa Ibu Sinta. Baik Bu, izinkan saya di saat proses coaching berlangsung, saya untuk mengobservasi agar nanti kita mengetahui bagaimana proses coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur kita, atau memang perlu ada yang disesuaikan. Ya, baik Pak. Izinkan Bu? Boleh Bapak. Seperti itu. Nah, sebelumnya Bu nih, saat proses coaching nanti kompetensi apa yang akan Bu kembangkan? Iya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan ini adalah mindfulness Pak. Bagaimana bisa menghadirkan presence ya Pak ya, presence penuh untuk mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekarang. Nah, untuk secara spesifik kompetensi dari ketiga kompetensi itu apa yang akan dikembangkan? Ya, saya berusaha untuk bisa memberikan ataupun mengembangkan kompetensi mindfulness Pak dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk melihat tercapai atau tidaknya perlu kita lihat indikatornya. Iya betul Pak. Indikator pencapaian dari proses coaching ini apa Bu akan dilakukan? Iya, pastinya nantinya akan saya arahkan Ibu Yeni sehingga Ibu Yeni bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang hadapi Pak. Oke, baik. Sebelum lanjut ke kegiatan atau ke praktik coachingnya, saya mau mengingatkan lagi nih Bu, prinsip-prinsip sebagai coaching, sebagai coach ya. Iya Pak. Apa saja Bu? Ada kemitraan Kemitraan, Pak, proses kreatif, kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari si coach itu sendiri. Baik, luar biasa. Sudah siap seperti itu. Sudah Pak. Semoga sukses ya nanti Iya, saat terima kasih. coachingnya. Baik Pak. Baik, kalau begitu bisa panggilkan saja. Baik Pak. namanya. Iya, saya izin untuk memanggil. Siang Pak. Siang Bu Yeni. Selamat siang Bu Yeni. Gimana kabarnya Ibu Yeni? Alhamdulillah baik Bu. Ya Ibu Yeni. Saya kemarin mendapat informasi begitu bahwa Ibu Yeni sempat telepon saya ya. Katanya ada hal yang ingin diobrolin dengan saya. Gimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Iya betul sekali Ibu. Terima kasih nih atas waktunya. Sebenarnya sih saya ingin ngobrol dengan Bu Sinta karena saya punya ganjalan di hati tentang pembelajaran di kelas Bu. Apakah bisa diceritakan lebih lanjut Ibu? Ceritanya seperti apa? Saya itu mendapati siswa yang tidak fokus Bu. Jadi ada beberapa siswa yang agak aktif di kelas saya sehingga kurang fokus dalam pembelajarannya. Jadi ini kira-kira Bu, yang menjadi tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini apa ini Bu? Ya, saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Sinta, ingin mencari solusi bagaimana caranya agar siswa di kelas saya itu bisa fokus dalam pembelajaran. Baik, jadi karena adanya siswa yang kurang fokus di dalam pembelajaran Ibu Yeni, begitu Bu ya? Iya betul Bu, ketika saya menyampaikan materi itu, saya kepinginnya semua siswa kan fokus ya Bu terhadap pembelajaran saya. Iya, baik Ibu. Ibu ingin agar siswa dari awal itu bisa fokus terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Namun ternyata ada beberapa yang tidak fokus, seperti itu Bu ya? Betul Ibu. Baik. Nah, menurut Ibu Yeni, indikator fokus dalam siswa ini Bu khususnya untuk menerima pembelajaran, itu seperti apa Ibu? Ya kalau menurut saya dari awal saya menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa itu seharusnya sudah bisa fokus. Bahkan ketika mungkin saya ada pertanyaan spontan gitu ya Bu yang saya tanyakan ke siswa, seharusnya mereka itu bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Nah karena ini kan dari awal pembelajaran saya mulai ada siswa yang tidak tenang, mengganggu temannya, bahkan disuruh duduk saja sulit sekali Bu. Baik. Jadi jika siswa dari awal mereka fokus terhadap pembelajaran Ibu, mereka atentif terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan, lalu duduk dengan tenang, itu merupakan indikator siswa fokus dalam pembelajaran Ibu. Seperti itu Ibu? Iya betul Ibu. Baik.
Nah, menurut Ibu, jika Ibu kita membuat skala nih Bu ya, dari 0 sampai dengan 10, skala 0 ini menunjukkan siswa yang tidak fokus sama sekali terhadap pembelajaran Ibu, lalu skala 10 menunjukkan tingkat konsentrasi yang penuh. Siswa Ibu berada di skala berapa ini? Ya kira-kira di skala 5 Bu, masih jauh kan dari ideal, mana sebentar lagi kan akan ada penilaian akhir sumatif ya Bu. Tentunya saya berharap agar siswa saya dapat menunjukkan tingkat keseriusan mereka dalam belajar. Baik, berarti di skala 5 ya Bu ya, dan ini masih jauh dari ideal. Betul Ibu. Baik. Baik Ibu, apakah Ibu bisa menceritakan lebih lanjut, kira-kira kalau di kelas ini pembelajaran ini seperti apa Ibu? Biasanya saya menyampaikan tujuan pembelajaran dulu kepada siswa, baru kemudian saya menjelaskan materi ajar. Nah, siswa mendengar dan saya minta mereka mencatat hal-hal yang penting. Baru kemudian pemberian latihan atau LKPD dan diakhiri dengan sesi pembahasan LKPD tersebut. Oh baik. Nah, apakah Ibu pernah mencoba memberikan video di awal pembelajaran terhadap siswa Ibu? Atau mungkin pemberian tugas melalui berkelompok begitu kepada siswa Ibu? Pernah Bu, sekali saya berikan video kepada siswa. Saya gunakan itu video sebagai pre-teaching saya Bu. Lalu bagaimana dengan respon anak-anak Ibu? Ketika saya menayangkan video, semua anak fokus pada tayangan video tersebut. Lalu ketika saya meminta mereka untuk berdiskusi dalam kelompok terkait video itu, ternyata siswa itu terlihat antusias Bu dalam berbagi pendapat. Wah, luar biasa sekali Bu Yeni. Tadi Ibu menyampaikan bahwa siswa Ibu berada di dalam skala 5 ya Bu. Nah, menurut Ibu Yeni, kira-kira hal apa saja yang bisa Ibu lakukan agar siswa bisa fokus terhadap pembelajaran Ibu? Saya akan mengubah metode pembelajaran saya ya Bu, karena saya lihat siswa menjadi lebih aktif ketika mereka diberikan pertanyaan pemantik atau ketika mereka berdiskusi dalam kelompok. Ya. Apakah ada hal-hal lain yang mungkin Ibu bisa lakukan agar mereka tetap bisa fokus? Sepertinya saya juga harus diskusi dengan guru BK dan juga guru lain terkait kebutuhan dan daya belajar siswa ya Bu. Siswa di sekolah saya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya harus mengetahui minat belajar mereka agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Luar biasa sekali Ibu. Jika pada akhirnya Ibu mampu untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan, gaya belajar, dan minat belajar siswa. Nah, selain mengubah metode pembelajaran Bu, yang dengan melihat kebutuhan, gaya belajar, dan minat belajar siswa ya Bu, apakah ada hal-hal lain yang bisa Ibu lakukan sehingga setidaknya skalanya bisa lebih naik lagi nih Bu? Kalau saya sih menargetkan 10 kayaknya terlalu tinggi ya Bu ya. Mungkin di skala 7 atau 8 deh, kayaknya seperti itu. Nanti di dalam langkah pembelajaran saya juga akan memasukkan teknik stop Bu, sebagai pembelajaran sosial dan emosional. Baik, tadi Ibu menyampaikan dengan teknik metode stop ya Bu ya. Kira-kira seperti apa Ibu bentuk pelaksanaannya? Nanti saya akan mengawali kegiatan pembelajaran saya dengan metode stop dulu Bu. Nanti saya menyalakan musik relaksasi, mungkin sekitar 10 menit kayaknya cukup ya. Nah, terus juga saya akan meminta siswa untuk berhenti sejenak dari kegiatan, kemudian menutup mata, menarik dan menghembuskan nafas, menenangkan pikiran sebentar dari apa yang mungkin siswa sedang pikirkan atau menjadi beban dari mereka. Karena mungkin ada tekanan dari keluarga, dari teman, ataupun dari sekolah. Ya, luar biasa sekali Ibu Yeni. Jika Ibu berhasil menerapkan seperti metode-metode ini Bu, saya yakin bahwa perubahan ini akan membawa tingkat konsentrasi anak menjadi lebih baik lagi. Nah, Ibu, langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Langkah pertama saya akan mengubah RPP saya Bu. Nanti saya akan melakukan revisi di langkah-langkah pembelajaran, di metode pembelajarannya juga, dan beberapa hal lainnya. Nanti supaya pembelajaran yang saya lakukan ini dapat berpihak pada siswa dengan melihat kebutuhan, gaya belajar, dan juga minat belajar mereka. Dan tidak lupa Bu, yang tadi itu saya memasukkan teknik stop di dalam kegiatan langkah pembelajaran saya. Keren banget Ibu Yeni. Akhirnya juga bisa mengenali dan berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa ya Bu. Kira-kira Ibu dalam jangka waktu terdekat ini nih Bu, perubahan apa yang akan Ibu lakukan? Yang terdekat sudah pasti saya akan melakukan perubahan di RPP saya tadi ya Bu ya. Langsung nanti saya akan menerapkan metode stop di awal pembelajaran, dan kemudian juga menyesuaikan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nah, kira-kira Ibu,
untuk menjaga komitmen ini Ibu agar bisa terus siswa bisa fokus ya terhadap materi pembelajaran Ibu. Apakah ada bantuan dari pihak-pihak lain yang pastinya akan membantu dalam proses ini Ibu? Tentu saja ada, tadi kan saya sudah menyebutkan saya akan berkoordinasi atau berdiskusi dengan guru BK, dengan rekan sejawat juga, supaya pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan optimal Bu. Nah menurut saya sangatlah penting untuk mengenali karakteristik siswa dengan lebih baik. Baik, jadi untuk bisa melakukan semuanya itu pasti butuh ada kolaborasi ya Bu ya dengan teman-teman sejawat begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Oh, oke, baik Bu. Baik, alhamdulillah Ibu dari permasalahan ini sudah ada beberapa langkah solusi yang sudah Ibu bisa ambil ya dan bisa lakukan begitu. Saya percaya bahwa perubahan ini pastinya akan membawa dampak yang positif tidak hanya untuk anak-anak dan juga pasti untuk Ibu sendiri. Amin, terima kasih Bu Sinta. Baik, nah sekarang Ibu gimana perasaannya Ibu? Iya Ibu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya berbincang-bincang dan mengeluarkan unek-unek di hati saya begitu. Saya merasa lega dan akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, luar biasa sekali Ibu. Kira-kira apakah ada hal menarik yang bisa Ibu ambil atau rasakan selama proses kita diskusi ini Ibu? Ya pastinya ada Bu. Jadi setelah berkonsultasi dengan Bu Sinta barusan, akhirnya terbuka pikiran saya yang menurut saya sebelumnya saya itu merasa sulit dan seakan tidak ada jalan keluar. Namun setelah berdiskusi dan bertukar pikiran, ternyata ada jalan keluar yang dapat diambil, yaitu dengan melihat apa yang menjadi kebutuhan, gaya belajar, dan juga minat belajar siswa. Dan tentu saja dengan memberikan ruang kepada siswa sejenak untuk dapat menenangkan pikiran, menenangkan diri dengan melalui teknik stop tadi Bu. Dan saya akan melaksanakan ini semua. Baik, luar biasa sekali Ibu Yeni. Saya jadi penasaran Ibu, kira-kira dengan adanya perubahan yang tadi Ibu sudah sampaikan, pastinya nanti akan ada tindak lanjut ya Bu ya, yang akan saya juga akan follow up juga bersama dengan Ibu Yeni. Kira-kira kita bertemu lagi minggu depan, apakah bisa Ibu? Baik, boleh Bu. Bisa ya Bu ya, baik kalau begitu. Apakah ada hal lain yang mungkin Ibu Yeni mau sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu, saya sudah tahu apa yang menjadi permasalahan dan menjadi penyelesaian dari masalah saya. Baik, kalau begitu saya akhiri ya Bu ya pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Yeni sudah meluangkan waktu juga untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya pun juga merasa mendapatkan banyak sekali manfaat Bu dari pertemuan kita pada siang hari ini. Dengan melihat perubahan Ibu, dengan melihat rasa semangat Ibu untuk membantu anak-anak lebih baik lagi. Baik Ibu, kalau begitu sampai bertemu di minggu depan ya Bu. Ya, siap. Baik. Saya kembali ke kelas saya Bu ya. Ya, baik silakan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Luar biasa sekali Bu proses coachingnya. Oh iya Pak. Gimana perasaan Ibu? Perasaan saya merasa luar biasa sekali Bu. Pak. Luar biasa sekali Bu proses coachingnya. Iya Pak, terima kasih. Bagaimana Ibu menurut Ibu proses coaching yang tadi Ibu lakukan? Iya, alhamdulillah Pak. Saya juga merasa bahwa alur cerita yang saya lakukan ini sudah sesuai begitu. Saya bisa membantu Ibu Yeni untuk bisa mengidentifikasi permasalahan yang sedang dia hadapi, lalu berusaha dengan mengarahkan Ibu Yeni untuk bisa mencari solusinya seperti apa, dan kemudian melakukan rencana aksi nyata dan juga berkomitmen ataupun tanggung jawab yang harus beliau lakukan ke depannya. Betul sekali Bu, tadi alur ceritanya saya sudah lihat sudah dilalui semuanya dan saya lihat Ibu sudah kehadiran penuh gitu di sana atau present selama coaching itu barusan, artinya prinsip-prinsip dari coachingnya pun sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah. Dan selain itu pun Ibu sudah melakukan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, sehingga tadi coaching tadi atau Ibu Yeni dalam hal ini juga bisa mencari solusi alternatif atas permasalahan-permasalahan yang muncul saat pembelajaran Bu Yeni berlangsung. Iya, betul. Itu luar biasa sekali. Iya, terima kasih. Bu ya. Terima kasih. Semoga ke depannya proses coachingnya akan lebih baik dari hari ini. Iya, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya untuk proses coaching selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu lebih kembangkan? Iya Bapak, saya sih ingin lebih mendalami lagi Pak alur tirta begitu ya dalam proses coaching ini. Pastinya juga saya akan terus berusaha untuk dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada nanti si coaching. Iya. Jadi panutan nih sebagai coach ya. Terima kasih. Baik Ibu, sepertinya itu mungkinnya yang hasil observasi saya terhadap coaching itu Ibu lakukan. Dan ya saya kira cukup untuk hari ini Bu. Oh, Saya pun ada kegiatan yang lain. Oh iya, Nanti baik. kita bisa bertemu lagi atau Iya.
ya Ibu mungkin observasi saya ketika Boleh Pak Reza kalau begitu. Terima kasih Pamit, Bu, ya. Pak Reza atas waktunya. Terima kasih Pak. Dan Bu. Selamat siang.